Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semakin sehat, semangat, dan tentunya semakin bahagia. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Ya, baik. Tujuan pembelajaran materi kita pada kali ini, pertama, siswa mampu mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang kedua, siswa mampu menyajikan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, anak sekalian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita tadarus bersama. Ya, silakan anak sekalian buka surat Al-Qasas ayat 3 sampai 6. Atau kalian bisa lihat di layar yang akan ditampilkan oleh Bapak, ya. Baik, inilah surat Al-Qasas ayat 3 sampai 6 untuk kita baca bersama. Mari kita baca surat Al-Qasas ayat 3 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namanna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadarus kita lihat infografis tentang materi kita pada kali ini, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Bisa lihat di layar ya, anak sekalian. Pertama yang kita lakukan adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Ya, kemudian menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia, mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia adalah bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Setelah kita melihat infografis tersebut, yuk mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Anak sekalian, sekarang silakan kalian amati gambar yang ada di samping, kemudian kalian jelaskan makna yang dikandung dari gambar yang kalian amati itu terkait dengan tema pelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Baik, silakan diamati. Oke, baik, anak sekalian, setelah kalian amati, kalian kemudian bisa menjelaskan makna yang dikandung dari gambar tersebut. Ya, ingat kaitannya dengan materi pelajaran yang kita bahas pada kali ini. Selanjutnya, kalian juga sekarang cermati video yang akan Bapak putar ya. Kemudian nanti berikan tanggapan yang kritis terkait tema pelajaran pada pertemuan kali ini ya. Sikap kalian terhadap peninggalan peradaban Islam ini seperti apa ya, atau bagaimana ya. Nanti didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ya. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke. Kita putar videonya.
Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam di Jazirah Arab mempengaruhi kemunduran agama Islam itu sendiri. Daulah Abbasiyah menjadi salah satu kerajaan yang kemundurannya memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah berdiri di tahun 1508 dan runtuh pada tahun 1517. Keruntuhan daulah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang dibagi menjadi faktor internal juga eksternal. Seperti yang kita tahu, perebutan kekuasaan pusat pemerintahan merupakan masalah yang hampir pasti terjadi di lingkungan internal kerajaan. Sebagian besar penguasa merupakan berbangsa Arab yang memberikan pengaruh besar pada masanya. Namun, kalangan Ajam atau non-Arab dan bangsa Persia juga menginginkan kekuasaan, dengan memiliki pemimpin dari kalangan mereka. Fanatisme kebangsaan ini memercik perselisihan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah dan berujung pada perebutan kekuasaan pemerintahan. Kemunduran di bidang politik serta-merta menyebabkan krisis ekonomi. Kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan berfoya-foya diikuti oleh kalangan orang kaya menyebabkan kemiskinan bagi rakyat biasa, sehingga pemerintahan yang awalnya kaya raya terganggu perputarannya. Dengan berbagai permasalahan yang muncul, membuat rakyat kehilangan kepercayaannya kepada kedudukan Khalidah yang rapuh dan mulai mendirikan daulah-daulah kecil untuk memerdekakan diri. Peristiwa memerdekakan diri ini didominasi oleh bangsa Turko dan Persia, sehingga memicu perpecahan dalam pemerintahan. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh perang salib yang menanamkan benih permusuhan umat Islam dan Kristen, dan makin memuncak karena peraturan Daulah Bani Seljuk yang mempersulit orang-orang Kristen untuk berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib juga memakan banyak korban dan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan Islam ke tangan musuh. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan yang berlangsung selama 40 hari di bawah pimpinan Hulagu Khan memakan ratusan ribu jiwa umat Islam, juga menjadi salah satu faktor keruntuhan kerajaan. Tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, beberapa daulah lain juga bernasib sama, seperti Daulah Bani Ahmar di Andalusia, di mana khalifah serta umat muslim diusir atau tinggal namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India tidak lebih baik, karena rapuhnya pemerintahan memberikan celah bagi Inggris untuk menjajah. Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, Syekh Amir Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit maju. Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran yang sesuai syariat, khususnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Hal inilah yang menyebabkan kerapuhan, sehingga memberikan celah bagi bangsa lain untuk menghancurkan umat Islam. Ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati, padahal sudah dijelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan menjadi waktu untuk mengumpulkan amal sebelum pergi ke akhirat nanti. Dan yang terakhir, hilangnya semangat jihad, yaitu perjuangan sungguh-sungguh karena panggilan ilahi, dan mengerahkan semua potensi dan kemampuan demi mencapai tujuan, yaitu menegakkan kebenaran dan kebaikan agama. Sebagai generasi muda Islam, ada baiknya kita menyadari kesalahan-kesalahan pendahulu kita dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk membenah diri di masa sekarang, sehingga Islam dapat bangkit kembali dengan menyebarkan kebaikan dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini. Baik, anak sekalian, setelah tadi video yang harus kalian cermati dan kemudian memberikan tanggapan yang kritis ya terkait video yang sudah kalian saksikan. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mulai membahas faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Anak-anakku sekalian, jatuh itu memang menyakitkan, apalagi ketika kita sudah berada jauh di puncak kesuksesan. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari Barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Kita lihat faktor penyebab kemunduran Islam itu ada 4 ternyata sekalian. Kita
Lihat yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah, ya. Yang kedua itu taklid atau ikut-ikutan. Yang ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Dan yang keempat, terakhir, yaitu adanya pertempuran antara hak dan batil. Yuk kita bahas satu-satu faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam itu. Ya, kita lihat. Baik, yang pertama yaitu akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah. Jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Kitabullah dan sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Ya. Oke, kemudian faktor penyebab yang kedua adalah taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian dari mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain, tentunya. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diantisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, kita lihat faktor penyebab yang ketiga. Ya, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Ya, hari ini banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat, ya, tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Ya. Dan faktor penyebab yang terakhir atau yang keempat adalah adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Nah, baik anak sekalian, selanjutnya kita akan mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Ya, mari kita deskripsikan bersama-sama. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Beliau mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dan membimbing umat manusia ke jalan benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia, khususnya bangsa Arab yang moralnya sudah keterlaluan buruk, tidak memiliki aturan dan tatanan yang benar, sehingga mereka berada dalam keadaan yang menggunakan hukum rimba yang ada. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Seolah-olah kebiasaan mabuk-mabukan merajalela, perzinahan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Mari kita simak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Ahmad. Yang artinya bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad. Berbagai macam rintangan, tantangan, dan hambatan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari kalangan kerabatnya pun turut menentang dan memusuhinya. Namun hal itu semuanya dapat dilalui oleh Nabi hingga pada akhirnya banyak juga yang mengikuti jejak beliau. Agama Islam pun tersebar luas ke berbagai daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia, ya. Yang pertama adalah adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam tersebut kepada orang lain.
Ketiga, banyaknya cendekiawan Muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya kita kenal Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Qanun, dan Ar-Razi, dan masih banyak sebenarnya yang lain ya. Oke, sekalian, kesimpulan kita di akhir materi pada kesempatan kali ini bahwa kemunduran, kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun, runtuh dengan begitu mudahnya disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tentunya disertai juga oleh faktor internal dan eksternal. Baiklah, anak sekalian, saya kira untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga setelah mengkaji materi tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam dunia, anak sekalian diharapkan dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.